Dia adalah insinyur, negarawan, dan penulis. Namun dia dikenal ahli strategi dan Perdana Menteri dari Shu Han, dijuluki naga tidur dari Longzong. Ini adalah prime figures Zhuge Liang. Zhuge Liang suka membandingkan dirinya dengan menteri termasyhur Guanzhong dan Yue Yi, semasa mudanya sebagai scholar yang sering bepergian ke berbagai tempat, di saat saudaranya Zhuge Jin telah bekerja kepada pemimpin Wusun Quan, dia tetap merendah sebagai rakyat biasa yang ingin hidup bebas. Liu Bei saat itu sedang mengalami kesulitan untuk menghadapi Perdana Menteri Cao Cao, di sisinya hanya terdiri dari para ksatria hebat macam Guan Yu, Zhang Fei dan Zhao Yun, namun dia kekurangan seorang ahli strategi hebat. Liu Bei hanya bisa menandingi Cao Cao dari sisi fame figur namun tak sebanding terhadap kecerdasan perang. Itulah mengapa di setiap medan perang, Liu Bei selalu kalah. Mendapat saran susu, Liu Bei bersama Guan Yu dan Zhang Fei mendatangi daerah terpencil di lembah bukit, menemui si muda Zhuge Liang, bahkan sampai 3 kunjungan untuk meyakinkan sang ahli strategi untuk bergabung ke sisi Liu Bei, suatu pencerminan dedikasi dan pengorbanan bagi pemimpin besar untuk turun ke bawah dan menemui seorang rakyat jelata. Rencana besar yang diberikannya kepada Liu Bei adalah Longzong Plan, membagi wilayah China dan mendirikan 3 negara, yaitu Wei di utara, Wu di selatan dan Shu di barat. Zhuge Liang mengatakan bila Tuan mau mengikuti rencana ini, niscaya tujuan untuk mengembalikan kejayaan dinasti Han dan menyatukan China akan dapat terwujud. Liu Bei mengikuti saran scholar muda tersebut. Menghalau pasukan Cao Cao di Xinye, kemudian mengawali pertempuran Chibi, Zhuge Liang memperlihatkan seorang ahli diplomasi dan pendebat hebat. Akhirnya Sun Quan, Liu Bei beraliansi menghadapi Cao Cao, kemenangan besar diraih, Liu Bei mendapat pijakan wilayah, kemudian Zhuge berselisih dan bersaing dengan jenderal ambisius Wu, Zhou Yu dalam perebutan wilayah Jing yang akhirnya dimenangkan oleh Zhuge Liang. Rencana Longzong yang membutuhkan puluhan tahun untuk terwujud saat negara Shu berdiri di barat, kemudian kota Hanzhong direbut dan Liu Bei naik menjadi kaisar Shu Han. Namun akhirnya semua itu membutuhkan pengorbanan sangat besar saat wilayah strategis Jing yang akan dijadikan basis invasi ke wilayah tengah China diambil Wu dan kehilangan 2 jenderal, Guan Yu dan Zhang Fei. Liu Bei yang selalu mengikuti saran Zhuge Liang, berubah menjadi kaisar pendendam dan ingin berperang menginvasi Wu untuk membalaskan dendam atas kematian 2 saudaranya. Zhuge Liang termasuk yang paling menolak invasi ke Wu dan tidak ikut menemani Kaisar Shu Han berperang. Akhirnya, Liu Bei gagal, jatuh sakit kemudian wafat. Beban berat ditanggung Zhuge Liang yang menerima tugas mendiang Kaisar Shu Han untuk menyatukan kembali daratan China yang terpisah. Seorang ahli strategi Wei, Sima Yi menyusun rencana dengan serangan 5 arah kepada Shu Han. Walau Zhuge Liang dengan cerdas dapat menangkal semua serangan tersebut, namun dia tahu, orang ini, Sima Yi akan menjadi rival berat dan halangan bagi Shu untuk menjatuhkan negara besar Wei.
setelah membereskan konflik Nanman di selatan, pada tahun 227 AD, Zhuge Liang berangkat dan memulai ekspedisi ke utara ditemani beberapa jenderal dan penasehat, serta Zhao Yun yang telah menua, sebagai yang terakhir dari 5 Tiger General of Shu. Zhuge Liang dengan serangan pengalihan, berhasil mendapatkan wilayah utara Wei, Nan'an, Tianshui dan Anding. Jenderal muda berbakat Wei, Jiang Wei juga dapat ditarik ke sisi Shuhan, menahan serangan Shu. Kaisar Wei, Cao Rui mengirim jenderal veteran Wei, Zhang Yue dan komandan loyalis dari keluarga Cao, Cao Zhen untuk menghadapi serangan utama dan serangan umpan. Keduanya bisa mengimbangi pasukan Shu dan membalikkan keadaan. Setelah mengalahkan pasukan umpan Zhao Yun, Zhang Yue beralih untuk menyerang wilayah penting bagi Shu yang dijaga oleh Ma Su. Week later. Karena kesalahan penasehatnya Ma Su yang arogan, mengakibatkan daerah jalur suplai Jiting direbut jenderal veteran Wei, Zhang Yue. Zhuge Liang menarik pasukannya dan ekspedisi awal Shu menjadi berantakan, mengakibatkan Shu kembali kehilangan wilayah utara. Tahun 229 AD di ekspedisi berikutnya, wilayah Chencang berhasil diperoleh dengan mengelabui Cao Zhen dan membunuh jenderal loyal Sima Yi, Hao Zhao. Sima Yi yang absen harus kembali ke medan perang memimpin pasukan Wei di utara. Dengan rencana cerdas, Zhuge Liang berhasil membunuh jenderal veteran Wei, Zhang Yue. Sima Yi akhirnya terdesak dan mengubah strategi perangnya dengan bertahan. Namun Zhuge Liang harus kembali ke Chengdu karena masalah internal dengan Li Yan yang telah menuduh dirinya berkhianat dari Shu. Walau hal itu tak pernah terbukti. Perang besar di utara berlanjut, Shu meneruskan ekspansi sampai ke dataran Wuzang. Zhuge Liang saat itu telah sakit dan berita ini sampai ke Sima Yi. Sebelum memulai perang terbuka, Zhuge Liang mengirimkan surat kepada Kaisar Wu, Sun Quan, meminta untuk menyerang Wei dengan harapan Wei akan membagi fokus di antara dua konflik. Kerajaan Wu menyetujui permintaan tersebut. Pasukan Wu menyerang wilayah Hefei milik Wei namun malah mengalami kekalahan. Setidaknya, bagi Zhuge Liang, konfrontasi yang terpecah dapat mengurangi kekuatan Wei. Akhirnya pada tahun 234 AD, Zhuge Liang mengumumkan perang terbuka terhadap Wei. Saat itu, Sima Yi tetap enggan berperang dan meminta pasukan bersiaga dan bertahan. Walaupun sakit, Zhuge Liang tetap memberi perintah pasukan Shu, sampai akhirnya dia wafat ketika perang belum berakhir. Kepemimpinan Shu diambil alih Yang Yi dan Jiang Wei. Jiang Wei memerintahkan untuk menutupi kematian Zhuge Liang dari Wei. Sima Yi yang merasakan keganjilan akan strategi Shu, berkesimpulan kalau Zhuge Liang sudah wafat. Pasukan Wei akhirnya menyerang dan Sima Yi ternyata tertipu. Saat datang pasukan Shu yang telah menunggu untuk menyergap, Sima Yi mundur dan tidak berani menyerang pasukan Shu. Hal ini dimanfaatkan oleh Jiang Wei sesuai permintaan terakhir Zhuge Liang untuk mundur dan kembali ke Shuhan. Sampai akhir persaingan keduanya, Sima Yi tetap tak bisa mengalahkan Zhuge Liang baik hidup maupun telah tiada. Sima Yi kemudian menganugerahi Zhuge Liang sebagai the greatest mind under heaven. Kepergian Zhuge Liang menjadi awal kemunduran negara Shu. Walau Jiang Wei telah berusaha meneruskan ekspedisi ke utara, perang ini makin menguras keuangan dan kekuatan militer Shu. Sikap anti-perang bermunculan di petinggi senat sipil kerajaan Shu. Dengan serangan pengepungan, Shuhan kemudian menyerah kepada Wei di tahun 263 AD, sekitar 30 tahun setelah Zhuge Liang wafat. Hal sangat aneh dari ketiga negara, Wei, Shu dan Wu tidak ada yang mampu mempersatukan China. Adalah Sima Yan, cucu Sima Yi, merupakan Regen Wei pada tahun 265 AD, merebut kekuasaan Kaisar Cao dan mendirikan negara Jin. Tak lama Jin mengalahkan negara Wu dan kemudian mempersatukan China.
Hidup sederhana dapat menyelamatkan kita dari budaya konsumtif yang merusak moralitas kita. Hidup sederhana juga membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Merencanakan hidup adalah kunci sukses. Kita harus memiliki rencana yang baik untuk menentukan prioritas dan mencapai tujuan hidup. Seperti kata Zhuge Liang, gagal merencanakan berarti merencanakan untuk gagal. Bahwa kemampuan manusia bukan berasal dari pembawaan sejak lahir, melainkan merupakan hasil dari proses pembelajaran yang dilakukan dengan konsisten. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar kita tidak pernah berhenti belajar sampai kapanpun. Dalam proses pembelajaran, kerendahan hati akan sangat membantu kita menyerap dengan mudah ilmu pengetahuan yang dibutuhkan. Zhuge Liang sangat menghargai waktu sebab waktu yang berlalu sangat cepat tidak jarang ikut mengikis semangat dan cita-cita kita. Oleh sebab itu, aturlah waktu dengan baik dan jangan pernah menyia-nyiakan waktu dengan melakukan aktivitas yang kurang bermanfaat. Ketika kita merasa hening, kita dapat merenung dan mempertajam pemikiran. Keheningan membantu kita mengevaluasi diri, menentukan tujuan hidup, dan memperbaiki kualitas diri. Membentuk karakter merupakan proses yang memerlukan waktu dan ketelitian. Kita harus memperhatikan setiap tindakan yang kita lakukan untuk membentuk karakter yang utuh. Seperti kata pepatah, 10 tahun untuk menumbuhkan pohon, 100 tahun untuk membentuk karakter. Penundaan dapat menghambat usaha kita dalam mencapai visi dan misi. Jalankan segala sesuatu dengan efektif dan efisien waktu. Dalam hal ini sangat dibutuhkan kemampuan mengatur waktu. Zhuge Liang memberikan nasihat supaya kita berpikir jauh ke depan agar kita tidak tertinggal oleh zaman yang terus berkembang. Imajinasi tentang masa depan dikatakannya lebih kuat daripada pengetahuan. Imajinasi adalah segalanya. Ia adalah penarik realitas yang akan datang. Tidak ada teori atau tuntunan hidup yang tinggi, melainkan kebijaksanaan hidup yang sederhana. Begitupun jika kita ingin menghasilkan prestasi hidup yang luar biasa. Tidak perlu menggunakan teori yang rumit, meskipun tindakan atau langkah-langkah yang kita lakukan sederhana. Tetapi jika dilakukan dengan konsisten, maka kita akan mudah meraih visi dan misi.